Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau yang biasa disebut dengan UHAMKA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi, kelas 3R, kelompok 1, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Dijab Salbari. Perkenalkan, nama saya Syarifah Samaya. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Aprianti. Di sini sebagai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan materi rancangan formulir, jurnal, dan buku besar. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut juga sebagai dokumen karena dengan formulir ini seluruh transaksi dalam perusahaan didokumentasikan di atas cari kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, cek, dan sebagainya. Jenis formulir itu ada dua macam. Yang pertama itu formulir intern. Formulir yang digunakan di dalam lingkungan sebuah kantor antara para pengawas, pegawai, dan wakil-wakil sebuah perkantoran. Yang kedua, formulir ekstern. Formulir yang digunakan dalam lingkungan kantor, yang mana formulir tersebut dikirimkan kepada para pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat formulir. Yang pertama, menentukan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis. Setiap transaksi terjadi karena adanya otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi tersebut. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Formulir berfungsi sebagai alat perekam data transaksi. Ini sebagai bukti telah terjadi transaksi bisnis. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Semua perintah pelaksanaan suatu transaksi perlu ditulis dalam suatu formulir untuk mengurangi kesalahan. Yang keempat, menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lainnya di dalam organisasi yang sama atau organisasi yang lain. Formulir berfungsi juga untuk menyampaikan informasi secara intern organisasi atau antar organisasi. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama atau book of original entry yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Jurnal menduduki posisi di satu pihak sebagai petunjuk untuk menemukan penyediaan ringkasan informasi yang akan ditampung dalam rekening-rekening buku besar. Ada dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus perusahaan dagang. Semua entry jurnal dapat dicatat di jurnal umum yang mengharuskan setiap debit dan kredit dimasukkan secara manual. Kemudian ada jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat jenis transaksi serupa sistem informasi akuntansi biasanya memiliki 4 jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas untuk mencatat semua transaksi yang memiliki debit menjadi kas. Yang ketiga, ada jurnal pembelian untuk mencatat semua pembelian yang dilakukan secara kredit atau kredit ke hutang dagang. Yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua transaksi pengkreditan kas. Buku besar. Buku besar adalah pengelompokan akun-akun sejenis yang berasal dari jurnal umum dari sebuah mencerminkan efek-efek keuangan dari transaksi perusahaan. Jurnal menunjukkan efek kronologis dari kegiatan bisnis. Buku besar menunjukkan kegiatan per jenis akun. Sebuah buku besar menunjukkan kenaikan, penurunan, dan saldo lancar dari setiap akun. Lalu, buku besar dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada buku besar umum atau biasa disebut dengan general ledger, merangkum kegiatan setiap akun organisasi. Buku besar umum memberikan nilai tunggal untuk setiap akun kontrol seperti utang dagang, piutang dagang, dan persediaan. Lalu yang kedua ada buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku besar
pembantu disimpan dalam Departemen Akuntansi Perusahaan, termasuk diantaranya persediaan, utang dagang, gaji, dan piutang dagang. Pemisahan ini memungkinkan kontrol dan dukungan kegiatan operasi lebih baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu, formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dan pada formulir ini dibagi dua jenis, yaitu formulir intern yang digunakan untuk pengawas, pegawai, dan wakil-wakil kantor lainnya. Lalu yang kedua adalah formulir ekstern yang digunakan untuk dikirimkan kepada pelanggan. Lalu ada jurnal digunakan untuk mencatat, meringkas data keuangan, dan data lainnya. Ada dua jenis jurnal. Yang pertama itu jurnal umum yang mengharuskan setiap debit dan kredit dimasukkan secara normal. Yang kedua itu ada jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi serupa namun berbeda dengan jurnal umum. Salah satu contohnya seperti jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit. Lalu ada buku besar, yaitu pengelompokan akun-akun dari transaksi keuangan perusahaan. Buku besar juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama buku besar umum merangkum setiap kegiatan akun organisasi. Yang kedua buku besar pembantu untuk mencatat seperti persediaan, utang dagang, gaji, dan piutang dagang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.